Dalam deklarasi koalisi nanti, Mardani mengatakan PKS sekaligus mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung. Ia menyebut ada dua nama yang mengerucut yang diusung sebagai calon. Mereka adalah Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri maksud kami, kemudian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. PKS pun belum berani deklarasi usung Anies, takut partai lain gak ikutan. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Anies sudah siap menjadi capres pada Pilpres 2024 jika ada partai yang mau mencalonkannya. Tapi hingga kini belum ada partai yang benar-benar siap untuk mengusung dia. Tampaknya ada sedikit masalah yang bisa menghambat Anies. Anies mengaku kaget elektabilitasnya meroket dalam setiap survei. Dalam setiap survei, nama Anies tidak pernah absen dari 3 besar. Survei yang tidak diminta ini terjadi bahkan sebelum saya berkampanye. Saya pikir mereka memberi saya lebih banyak kredibilitas, katanya. Dari cara menjawab, Anies terlihat bangga sekali ya. Jadi mau dipamerin gitu? Ya tidak usah malu pamerkan ke publik. Bikin konferensi pers, lalu umumkan prestasi ini. Bila perlu bikin piagam lalu dibingkai dengan lapisan emas dan dipajang di rumah. Biar rakyat tahu bahwa Anies adalah calon pemimpin terhebat. Belum apa-apa saja sudah masuk 3 besar di setiap survei. Padahal faktanya, setiap waktu dia selalu pencitraan agar namanya eksis dan terus dibicarakan. Setiap tindak tanduknya selalu mengarah ke niat politik. Dia pikir semua masyarakat bodoh, sehingga tidak menyadari Anies diam-diam bangun panggung politik sejak jadi gubernur DKI. Salah satunya paling berniat mengusung Anies adalah PKS. Tapi lucunya PKS malah khawatir deklarasi dukungan terhadap Anies sebagai calon presiden 2024 bisa membuat partai lain takut mengusung Anies. Maka dari itu, Mardani Alisera bilang pihaknya tidak mau terburu-buru mengusung Anies menjadi capres. Meskipun mayoritas aspirasi kader ingin PKS mengusung Anies. Kader itu mayoritas kepingin Anies, tapi kan PKS tahu diri kita cuma 50 kursi. Kalau kita deklarasi sendirian, tiba-tiba yang lain takut nggak mau ikut deklarasi, kasihan Mas Anies, kata Mardani. Mardani membeberkan alasan deklarasi PKS mendukung Anies membuat parpol lain takut. Dia bilang pihaknya tidak menampik partainya juga memiliki pembenci alias haters. Dan itu menjadi pertimbangan mereka. Wih, sekelas PKS saja bisa takut kalau tidak ada yang mau gabung dengannya jika nekat mengusung Anies. Jadi ini persis yang saya prediksikan sebelumnya bahwa yang memegang kunci terpenting adalah Nasdem. Begitu Nasdem fix mengusung Anies, maka PKS tidak akan ragu lagi ikut satu gerbong. Sedangkan Demokrat juga tidak berdaya, hanya bisa menunggu dengan pasrah sambil berdoa agar AHY bisa diusung. Demokrat berani deklarasi AHY sebagai capres, tamat riwayat, game over. Ini sebenarnya alarm peringatan buat Anies, sekaligus bisa dikatakan sebagai tanda bagus buat mereka yang tidak ingin Anies menjadi capres. Banyak yang berharap jangan ada Anies di Pilpres. Ditakutkan politik identitas akan kembali marak, bahkan lebih parah, karena melibatkan pemilihan di satu negara, bukan hanya di DKI saja. PKS dan Demokrat hanya pemberian saja, atau penambah jumlah kursi bagi parpol lain agar bisa mengusung Anies. Makanya mereka pun tidak berani deklarasi Anies secara terang-terangan. Karena itu, kata Mardani, PKS masih bersabar sebelum menentukan capres yang akan diusung. Dia yakin kesabaran partainya akan membuahkan kemenangan di Pilpres 2024. Kadang-kadang itu siapa sabar dia menang. Jadi PKS sabar biar menang, katanya. PKS itu bukan sabar, tapi sebenarnya sudah sangat ngebet. Tapi powernya lemah sehingga tidak bisa langsung mendeklarasikan. Coba kalau PKS sekuat PDIP, pasti akan langsung usung Anies sebagai capres tanpa mikir panjang. Mereka tidak mau ditinggalkan parpol lain. Baguslah kalau PKS sadar banyak haters. Bagus kalau mereka tahu bahwa Anies juga banyak haters. Apa yang terjadi saat Pilkada DKI 2017 lalu, jejak kotor yang ditinggalkan sangat sulit untuk dilupakan begitu saja. Seharusnya PKS tidak boleh mengatakan seperti itu, karena Demokrat saat ini sedang sensitif dan deg-degan. Demokrat sudah dipusingkan dengan isu dua pasangan capres-cawapres. Takut AHY tidak bisa ikut Pilpres. Mereka berharap banyak pada Nasdem dan PKS. Kalau PKS masih takut usung Anies, berarti masih ada keraguan.
Ini makin menambah kecemasan bagi Demokrat. Nasdem belum tentu usung Anies, PKS pun masih takut-takut. Lah, Demokrat bisa apa? Prihatin dan turun gunung doang. Jangan paksa SBY bikin isu baru dan pidato aneh-aneh lagi. Apa PKS tidak kasihan dengan SBY yang bolak-balik turun gunung demi anaknya? Bagaimana menurut Anda? Anduk baliho tinggi-tinggi. Kita nggak tahu di belakang kepala yang besar di bawah itu ada isinya apa nggak tuh. Kan itu intinya. Jadi rakyat Anda tuh terlalu pintar, jadi kadang-kadang menjudge orang. Ya. Presiden Jokowi yang juga Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sowan ke kediaman Rocky Gerung. Didatangi LBP dan Gibran, Rocky Gerung ciut kayak lintah kena cuka. Ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Didatangi oleh Gibran Raka Buming Raka dan juga Luhut Binsar Panjaitan, Rocky Gerung menjadi orang yang langsung ciut seperti lintah yang kena garam. Selamanya kita tahu bahwa Rocky Gerung adalah sosok yang suka menghina Presiden Joko Widodo dengan sebutan Presiden Dungu. Dia juga menjadi orang yang seringkali nyinyir terhadap kebijakan pemerintah yang justru pro kepada rakyat dianggap sebagai kebijakan yang bodoh. Selama ini Rocky Gerung bebas berkata-kata dengan kasar di sebuah acara TV yang sekarang sudah dibubarkan. Dan saat ini dia sudah kehilangan kerjaan karena busuk mulutnya yang membawa petaka dan borok bagi sebuah stasiun televisi bodoh itu. Akhirnya membuat dia harus membuat sebuah channel YouTube yang isinya wawancara kepada orang-orang penting sepertinya. Tamu pertamanya yang diundang bukanlah Anies Baswedan yang merupakan gubernur rasis dan jahat itu. Bukan juga Said Didu yang merupakan mantan pekerja di BUMN Merpati yang bangkrut karena gak bisa mengelola keuangannya. Bukan juga sahabat baiknya Fadlizon yang meskipun di dalam partai koalisi Presiden Jokowi, dia masih ngebacot gak jelas. Bukan juga Rizal Ramli yang kalau ngomong R kurang jelas. Tapi tamu pertama yang datang adalah Luhut Binsar Panjaitan dan dilanjutkan dengan Gibran Raka Buming Raka. Yang secara jelas kedua orang ini adalah orang dalam Presiden Joko Widodo. Videonya nggak terlalu viral seperti podcast pada umumnya. Tetapi lumayanlah untuk ditonton supaya Rocky Gerung dapat saweran sedikit karena dia tanah pun nyaplok. Waktu saya nonton, saya ketawa terbahak-bahak sampai perut saya mules dan six pack. Karena Rocky Gerung yang biasanya kasar dan kalau ngomong itu penuh dengan kebencian, mendadak jadi seperti kucing yang disiram air. Ciut kayak siput ketika kena garam dan lintah ketika kena lada dan cuka. Benar-benar berbeda, seperti orang waras pada umumnya. Saya ngakak melihatnya karena memang mulutnya Rocky Gerung kelihatannya tidak bisa terlalu banyak berkata-kata